Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari chapter 3 aljabar. Di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan atau pengertian dari suku, faktor, dan suku yang sejenis. Like term ini diterjemahkan sebagai suku yang sejenis. Kalau unlike term ini suku yang tidak sejenis. Kemudian nanti ada istilah variabel, algebraic form atau bentuk aljabar, suku yang sejenis, koefisien, dan konstan atau konstanta ya. Oke, kita lihat peta konsepnya. Nanti dalam aljabar ini ada bentuk aljabar, kemudian pecahan ya, pecahan aljabar, kemudian nanti operasinya sama dengan yang sebelumnya dengan bilangan bulat. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya tadi sudah disampaikan, pengertian suku, faktor, kemudian suku yang sejenis, kemudian operasi matematika dari suku yang sejenis dan tidak sejenis, serta nanti ada sifat aljabar perkalian ya. Ini beberapa kata kunci: variabel, bentuk aljabar, suku sejenis, koefisien, faktor, dan konstanta. Aljabar ini mengambil peranan penting dalam matematika ya, yang sebagian besar ya, bagian besar dalam matematika, karena itu sangat dekat dengan kehidupan ya. Misalkan di sini ada studi kasus, seseorang ingin memberikan beberapa jumlah uang kepada 4 anaknya. Nah, anak yang paling kecil ini akan mendapatkan setengah dari masing-masing yang lain dapatkan ya. Nah, misalkan yang 3 yang lainnya ini mendapatkan X, maka yang paling kecil mendapatkan setengah X. Nah, kemudian jika ternyata uangnya 100 juta, ini berapa masing-masing anak mendapatkan uangnya berapa saja ya. Oke, nanti ini bisa dikerjakan dengan aljabar. Oke. Kemudian kasus berikutnya, misalkan jika misalkan sakit, kita mendapatkan obat dari dokter, ini biasanya dituliskan di obatnya ya, dalam bungkus obatnya itu ada tulisan 3x1 tablet per day per hari, kemudian 2x2 teaspoon sendok teh ya per hari. Nah, makna dari 3x1 dan 2x2 ini juga nanti terkait dengan aljabar ya. 3x1 dan 2x2 ini secara matematika ditulis seperti ini. Satunya ada 3 kali ya, satunya ada 3 kali. Jadi 3x1 3 kali 1 tablet. Kemudian 2x2 ini artinya 2 tambah 2. Nah, ini nanti yang harus diperhatikan bahwa 3x1 dengan 1x3 ini hasilnya sama tapi konsepnya berbeda ya. Secara aljabar 3x1 berarti satunya ada 3 ya. Kemudian kalau 2x2 ini sama ya, 2-nya ada 2. Nah, sebenarnya yang bagian akhir ini 1 dan 2 ini bisa kita ganti dengan suatu huruf ya, suatu huruf yaitu misalkan A ya. Misalkan menjadi 2 kali A, ini nanti ditulis 2A. 2A ini artinya adalah A nya ada 2 ya, 2 kali A ya, bukan 2 nya ada A tapi A nya ada 2. Seperti yang di sini 3x1 itu artinya satunya dijumlahkan sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Oke, kalau 2A berarti 2 kali A, berarti A nya ada 2 dijumlahkan sebanyak 2 kali.
termasuk 3A. A-nya ada 3 dijumlahkan ya, dijumlahkan. 4A juga seperti itu dan seterusnya. Kemudian perkalian bilangan yang sama yaitu 2 kali 2 misalkan, ini bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini contoh lainnya, 2 kali 2 kali 2 juga ditulis dengan 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini peraturannya sama juga pada bilangan misalkan Y gitu ya, Y pangkat 4 itu sama dengan Y kali Y kali Y kali Y sebanyak 4 kali. Nah, jadi baik bilangan ataupun huruf ini kalau dikalikan sebanyak N kali ya berarti dia pangkat N. Oke, ini misalkan ada contoh, ekspresikan dalam bentuk yang paling sederhana. 6 kali Y ya berarti 6Y saja ya, cukup ditulis 6Y. Kemudian A kali A ini sebanyak berapa? Sebanyak 7 ya, maka cukup ditulis A pangkat 7. Nah, ini 6 kali Y, Y-nya ada 6 dijumlahkan ya sama dengan 6Y. Nah, 6Y ini sendiri bisa dituliskan 1 kali 6Y atau 2 kali 3Y atau 3 kali 2Y juga bisa ya, serta 6 kali 1Y. Kalau 1Y cukup ditulis Y saja, sehingga 1, 2, 3, 6 serta 1Y cukup ditulis Y, 2Y dan 3Y serta 6Y ini disebut faktor dari 6Y. Nah, faktor dari 6Y. Jadi faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Kemudian faktor dari ini menjadi bagian dari 6Y itu sendiri. Kemudian kalau kita gabungan dengan Y-nya maka ditambahi 1Y, 2Y, 3Y dan 6Y. 10Y, 10AB kuadrat. Nah, ini banyak sekali faktornya. Kita lihat faktor dari 10, 1, 2, 5 dan 10. Kemudian nanti bisa dikombinasikan dengan 1A, 2A, 5A, 10A, atau ambil B-nya satu saja, kemudian ambil B kuadratnya dan termasuk diambil 10AB kuadrat. Nanti ada banyak ya, lebih dari, kalau di sini ada 8, lebih dari 8 faktor dari 10AB kuadrat. Silahkan nanti dicoba. Kemudian berdasarkan ini, A dari 2A, 3A atau A kuadrat ini, maka huruf A ini disebut dengan variabel ya. Huruf A nya itu dinamakan dengan variabel, dan 2A, 3A atau A kuadrat ini dinamakan dengan bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar ya, yang melibatkan variabel. Jadi bentuk aljabar itu melibatkan variabel. Di sini negatif 2A ini merupakan suku tunggal ya, suku tunggal atau monomial. Kemudian 3B ditambah 5B, ini ada 2 suku. Kalau 2 itu B ya, binomial. Serta ini yang 3 suku. Nah, ini disebut suku ya, ada 3 suku. Ini dinamakan trinomial. Nah, min 2 dalam min 2A ini disebut sebagai koefisien. Jadi negatif 2 dalam bentuk aljabar 2A ini disebut koefisien. B dalam 3B plus 4 plus 5 ini disebut variabel. Jadi variabelnya adalah B ya. Kemudian 5 dalam bentuk aljabar yang ketiga ini
dinamakan konstanta, termasuk 5 dalam bentuk 3b plus 5 ini juga disebut konstanta. Jadi ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Kemudian kalau variabel yaitu biasanya disimbolkan dengan huruf. Ini yang belum kita ketahui nilainya, sesuatu yang belum kita ketahui nilainya. Sedangkan konstanta adalah suatu tetapan yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu 5. Kemudian 2 ini dalam 7b kuadrat ini disebut pangkat ya, pangkat dari b, power of exponent ya, dari b. Oke. Berikutnya misalkan kita perhatikan 5a pangkat 3 ditambah 4a kuadrat ditambah dikurangi a kuadrat ditambah 9a ditambah 6. Nah, ini masing-masing secara berurutan ini dinamakan suku ya. Ini yang dinamakan suku. Ini satu suku. Ini suku yang kedua. Ini suku yang ketiga, negatifnya ya. Negatif a kuadrat, ini suku yang ketiga. Suku yang keempat dan suku yang kelima ini. Nah, karena lebih dari 2 atau lebih dari 3, ini bisa dinamakan polinomial ya. Banyak lah ya, termasuk yang 6 suku dan seterusnya, ini boleh dikatakan polinomial. Berikutnya diberikan suku 4a kuadrat dan negatif a kuadrat, 4a kuadrat dan negatif a kuadrat. Nah, karena pangkat dari keduanya ini sama, dari variabelnya ini sama, yaitu 2, pangkatnya kan sama-sama 2 ya, maka yang seperti ini dinamakan like term atau suku yang sejenis. Jadi yang sama-sama ada a kuadratnya ya, yang sama-sama ada a kuadratnya ini sejenis ya. Termasuk nanti kalau misalkan nanti kalau 9a berarti yang sejenis, kalau sini nggak ada, nanti dengan 3a itu juga sejenis. Kalau yang tidak berarti tidak sejenis. Dalam hal ini bentuk aljabar yang memiliki suku sejenis itu bisa dioperasikan ya, secara penjumlahan ataupun pengurangannya itu bisa ya, bisa dilakukan. Sedangkan yang lain tidak. Misalkan ini 3a kuadrat ditambah 4a kuadrat. Ini karena merupakan suku sejenis, yaitu memiliki variabel a kuadrat, sama-sama a kuadrat, maka dia bisa dijumlahkan ya menjadi 7a kuadrat. Termasuk yang b dan c, ini sama-sama suku sejenis, tinggal dioperasikan saja, baik penjumlahan ataupun pengurangannya. Oke, berikutnya bentuk aljabar seperti ini bisa disederhanakan dengan mengumpulkan dan menjumlahkan ya, atau mengurangkan mereka ya. Jadi kalau yang seperti ini bisa disederhanakan hanya suku yang sejenisnya saja, yaitu 4a kuadrat dengan negatif a kuadrat. Berarti 4 kurangi 1 ya. Ini a kuadrat negatif a kuadrat, maksudnya negatif 1a kuadrat. Ini bentuk sederhananya ini. Oke, kemudian ini diminta untuk disederhanakan. Kalau ini tidak ada suku yang sejenis ya, because there are not any like term, tidak ada satupun yang sejenis, maka tidak bisa menyederhanakan yang lebih. Ini sudah merupakan bentuk yang sederhana. Nah, sedangkan yang kedua ini bisa disederhanakan karena ada yang sejenis, yaitu 2s kuadrat dikurangi 3s kuadrat menjadi negatif 1s kuadrat, atau ditulisnya
min x kuadrat saja, yang lain tetap ya. Jadi yang bisa dijumlah atau kurangkan itu hanya suku yang sejenis saja. Oke, berikutnya gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan untuk menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Ini kalau gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ini menjadi 5A ditambah 10B ya. Kemudian ya tinggal dibagi saja ya, ini 25 dibagi dengan 5 ya, masing-masing menjadi berapa ini? Berarti 5A ditambah dengan ini dikurangi ya. Oh, ini keliru ya, keliru penulisannya ya, pengerjaannya juga keliru. Yang ini seharusnya C, ini pengerjaannya juga keliru ya, seharusnya tinggal dibagi saja, 25 bagi 5 saja menjadi 5, kemudian ini 5 dikalikan A, jadi 5A plus 10B, harusnya seperti ini ya. Ini keliru ketikannya. Kemudian yang berikutnya 7 dikali 2x min 5 ya, berarti 7 dikali 2x ditambah dengan 7 dikali min 5 menjadi 14x min 35. Nah, sedangkan perpangkatan juga seperti itu, 2A dipangkatkan 3 berarti 2A nya dikali sebanyak 3 kali, masing-masing dipangkatkan ya, 2 pangkat 3 A pangkat 3. Oke, tadi yang ini yang masih keliru penulisannya ya, tapi hasilnya tadi sudah disampaikan. Berikutnya ini diminta untuk menyederhanakan. Oke, kita lihat yang suku-suku yang sejenis. Di sini ada min 5y dan min 2y, ini sejenis ya. Berarti nanti min 5 min 2 jadi min 7, ini min 5 min 2 jadi min 7y. Kemudian 2x plus 6x, ini 2 plus 6 dikalikan x jadi 8x. Jadi tinggal cari suku-suku yang sejenis ya. Oke, ini lebih sulit lagi kalau diketahui P nya sama dengan 2, Q nya sama dengan 3, R nya sama dengan 6. Carilah P plus Q ya, tinggal dimasukkan saja nilainya sebenarnya ya. Kemudian 3P kuadrat ya, tinggal dimasukkan 3P nya dikuadratkan dulu. Jadi bukan 3 kali P dulu dikuadratkan, bukan, tapi P nya dikuadratkan dulu baru dikalikan dengan 3. Ini aljabar. Yang terakhir mana ini? Oh, ini sama ya, ini example 6. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, nih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Relation with real life. Signboard of a company, a hotel, or an amusement center commonly have a rectangular shape. If the length and the width of a signboard are the x meter and x meter respectively, what is its perimeter? Perimeter ini keliling ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya, ini bingkai ya, ukurannya 3x dengan 1x ya. Kalau ditanya perimeternya ya tinggal dijumlahkan saja sebenarnya, 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Ini rumus dari perimeter atau dari
keliling ya, keliling persegi panjang. Ini rectangular, bentuk persegi panjang. Ya, tinggal dikalikan saja 2 kali 3x, maaf, 2 kali 3x tambah 2 kali 1x. Ini sama dengan 6x ditambah 2x, yaitu 8x. Atau ini bisa langsung dijumlahkan dulu, karena ini kan suku yang sejenis. 3x tambah 1x jadi 4x dikalikan 2. 4x dikalikan 2 sama dengan 8. Itu bentuk-bentuk aljabar beserta operasinya ya. Operasinya nanti di video berikutnya akan kita lanjutkan. Silahkan pelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.